Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hebat. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoanya karena apa? Supaya diberi pelajaran dalam kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Mas Luki tolong dipimpin untuk berdoa. Drap, berdoa mulai. Karena sudah dipimpin berdoanya kepada Mas Luki, untuk saya akan melakukan absensi ya untuk daftar kehadiran. Luki Prabowo ada? Hadir. Banu Priyambodo, Ahmad, Aljo, Amelia. Terima kasih. Alhamdulillah untuk siswa kelas 5 semuanya hadir. Berarti semuanya sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kepada Mbak Kinara mohon dipimpin untuk menyanyikan lagu. Kepada semua peserta dimohon untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih untuk anak bisa duduk kembali. Sekarang ini nak, kemarin di pertemuan kemarin, minggu kemarin, untuk anak-anak kita sudah pernah membahas tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial merupakan suatu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Kalau namanya butuh bantuan orang lain itu berarti bisa tidak hidup sendiri? Tidak bisa. Kalau tidak bisa hidup sendiri, otomatis dia itu pasti melakukan kerjasama, bisa melakukan gotong royong, gitu ya. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah sekarang Pak Rifki tanya, kira-kira gotong royong itu apa toh? Ada yang tahu? Ya terus? Bekerja sama, pinter. Tepuk tangan buat Mbak Tulus. Ada jawaban lain tidak yang dimaksud gotong royong selain bekerja sama? Jawabannya sama ya? Ya. Nah sekarang kira-kira anak kelas 5 sudahkah melakukan gotong royong? Sudah. Nah kira-kira kalau Mas Banu, gotong royong yang kamu lakukan contohnya apa? Najma? Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah. Baiklah, itulah merupakan salah satu contoh gotong royong yang dilakukan oleh anak-anak. Dan berikut ini akan Bapak tampilkan sebuah video. Akan tetapi maksud dari penampilan video materi pada kesempatan pagi hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita nanti, anak-anak akan mengetahui apa toh itu gotong royong, kemudian karakteristik gotong royong itu seperti apa, kemudian manfaat dari gotong royong itu apa, kemudian contoh-contoh penerapan gotong royong baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Mari kita saksikan bersama video yang akan Bapak tampilkan, gitu ya. Siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau rumahnya? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang Dan kita saksikan secara bersama. bekerja dan bergaul dan bekerja bersama-sama. Ya betul, gotong
menjadi termasuk kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan soal itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dari ilmu yang kamu punya ke orang lain. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, dari video yang sudah ditampilkan, yang sudah anak-anak lihat, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari informasi video itu? Nah, Mas Banu, apa? Dari video itu kamu dapat apa? Materi apa? Tentang gotong royong. Kemudian, tadi di dalam video itu sudah dijelaskan, gotong royong bisa dilakukan di mana saja. Berarti bisa kita lakukan di lingkungan sekolah, bisa kita lakukan di lingkungan rumah, benar Mas Ahmad. Bisa kita lakukan lagi di lingkungan masyarakat. Ada pertanyaan satu lagi. Dari video tadi, sikap gotong royong itu mencerminkan sikap Pancasila sila keberapa? Sila ketiga, pinter. Kemudian dari video itu tadi ada beberapa contoh tayangan apa itu gotong royong. Kalau yang di rumah dari video itu tadi dicontohkan apa? Membantu ibu. Kalau di lingkungan sekolah? Piket kelas, pintar. Kalau di lingkungan masyarakat? Ya, kerja bakti. Akan tetapi dari video tadi, karena kita masih tahap anak-anak, berarti kerja baktinya semampu kita, semampunya. Jadi tidak perlu menggunakan tenaga yang sangat besar dulu. Karena apa? Mengukur dari kemampuan kita masing-masing. Baiklah untuk anak-anak, untuk tadi videonya seperti itu tentang materi gotong royong. Di sini Bapak akan menjelaskan secara singkat terkait masalah gotong royong, gitu ya. Untuk gotong royong itu sendiri merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh manusia, yang artinya gotong itu ya kerja, royong itu bersama-sama. Jadinya kalau gotong royong itu merupakan sikap kerja bersama-sama. Ciri-cirinya gotong royong itu apa toh? Dilakukan lebih dari satu orang. Kalau bekerja dilakukan sendiri itu dikatakan gotong royong atau tidak? Tidak, itu merupakan kerja sendiri atau kerja secara mandiri. Makanya kalau kita melakukan sikap gotong royong, bekerja bersama-sama, itu harus dilakukan minimal 2 orang. Ya, minimal berapa orang? 2 orang. Berarti kalau misalkan kita lakukan 3 orang atau 4 orang boleh? Boleh. Yang penting lebih dari 1 orang. Untuk karakteristiknya seperti itu. Kemudian manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Itu yang pertama. Kedua, pekerjaan yang memerlukan waktu yang lama itu akan bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat atau singkat, gitu ya. Selain itu bisa memupuk rasa persaudaraan. Karena apa? Kalau masing-masing individu bergabung, berkolaborasi, saling tolong menolong, saling bergotong royong, pastinya kerjasama kan rasa yang ditimbulkan itu pasti muncullah rasa kemanusiaan. Nah, kemudian kalau tadi anak-anak sudah menonton video, kemudian sudah mendapat penjelasan singkat dari Pak Rifki, ini ada lembar kerja. Ini nanti tugasnya dikerjakan anak-anak dalam satu kelompok. Jadi kerja sama. Nanti saya bagikan secara kelompok satu persatu. Ini kelompok A, kelompoknya Mbak Asya. Kelompok B, kelompoknya Mbak Najwa. Kemudian kelompok C, kelompoknya Mbak Liviana. Kemudian kelompok D, kelompoknya Mas Luki. Nah, untuk pengerjaan kelompok diskusi ini waktunya 15 menit. Ya, ingat waktunya 15 menit.
menit. Bisa dikerjakan bersama-sama. Alat tulisnya bisa dikeluarkan. Ya. Sebelum mengerjakan lembar kerja, anak-anak, biar kita lebih semangat lagi. Saya amati anak-anak sudah lesu, ngantuk. Ya, mungkin ada yang kemarin belajar sampai tengah malam. Kita tepuk semangat dulu. Dalam hitungan ketiga, tepuk semangat. Oke, bisa dikerjakan bersama. Waktunya ingat 15 menit. Tuangkan pendapat kalian dalam kelompok itu. Ayo, bisa dibaca petunjuk pengerjaannya. Nah, selain jawabannya itu nanti, anak-anak juga Bapak minta kolaborasinya, kerjasamanya. Karena ini namanya kerja teamwork, otomatis hasilnya harus maksimal. Itu yang dicapai dalam masing-masing kelompok. Sudah? Sampun? Sampun, alhamdulillah. Sekarang anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini nanti kita lakukan presentasi dari hasil diskusi. Maju semuanya, satu kelompok nanti dibacakan oleh satu dari salah satu kelompok tersebut. Setelah dipresentasikan, disampaikan hasil diskusinya, kelompok lain wajib menyampaikan masukan, sarannya dari jawaban dari peserta kelompok lain. Bisa menanggapi, gitu ya. Kita mulai dari kelompok mana dulu ya? Kira-kira siapa yang berani? Kelompoknya mana dulu yang berani? Ya silakan. Ya sini ya. Ayo sini, Mbak Amel. Ya, lewat sini ya. Ya, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Disampaikan. Saya ingin menunjukkan Ya, ini dibaca ya. kerjasama akan menyenangkan pekerjaan. Ya, terus. Membantu ibu menyiram tanaman, melaksanakan kerja kelas, Ya. membersihkan jawaban. Ya, itu jawaban dari kelompok D. Ada yang mau menanggapi? Tidak ya? Ayo kasih tepukan semangat buat kelompok D. Ya. Sudah, pelan-pelan kembali. Ya. Terima kasih karena anak-anak sudah melakukan diskusi dan juga presentasi hasil dari diskusi yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Di sini Bapak akan menyimpulkan hasil diskusi dari anak-anak. Yang pertama, Bapak apresiasi dari masing-masing kelompok. Tadi hampir jawabannya mendekati sempurna terkait masalah pengertian gotong royong, kemudian manfaatnya gotong royong, kemudian tadi ada sudah disebutkan contoh-contoh gotong royong baik itu di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Alhamdulillahnya untuk masing-masing kelompok jawabannya sudah bagus ya. Akan tetapi Bapak kasih masukan terkait mempresentasikan. Tadi ada yang belum jelas dalam menyampaikan. Harusnya suaranya agak kencang dikit. Kemudian mentalnya juga harus ditambah. Gitu ya. Kalau itu tadi anak-anak sudah melakukan kerja kelompok, selanjutnya untuk anak-anak apa tuh yang perlu dilakukan? Nah, di sini anak-anak, karena pembelajaran kita sudah selesai, di sini Pak Rifki ada lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini nanti dikerjakan tidak berkelompok lagi. Akan tetapi apa? Satu anak wajib mengerjakan satu. Ya, jadi dikerjakan sendiri. Bisa mengeluarkan pensilnya. Tulis nama di situ ada, ya.
identitasnya diisi. Kemudian anak-anak bisa menjawab lembar evaluasi terkait pelajaran yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Untuk waktu pekerjaannya 10 menit, ya. Karena itu ada 10 soal. Nah, ini Bapak tambahlah 15 menit, ya. Jadinya anak-anak bisa lebih berpikir lagi terkait masalah jawaban-jawaban yang akan ditulis dari soal yang sudah disebutkan. Apabila masih ragu atau belum yakin dengan jawabannya, bisa dilewati, kerjakan soal yang mudah dulu. Nah, nanti baru ada kesempatan dikerjakan soal yang terlewati tadi. Misalkan kurang jelas, bisa ditanyakan. Sudah jelas ya? Oke. Apabila waktunya masih kok sudah selesai, bisa diteliti kembali. Karena waktunya masih lama. Mas Evi sudah. Ayo, biar tidak ngantuk karena Mas Reza juga butuh semangat dari kita. Kita tepuk semangat sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, Mas Reza. Ya, sudah. Ya, tinggal sedikit. Tinggal 1. Kalau semuanya sudah, coba sekarang jawaban lembar yang kalian kerjakan tadi bisa ditukar teman sebangku. Ya, kita koreksi bersama. Ya, kita koreksi bersama. Coba kita koreksi satu persatu dari 10 soal yang ada. Soal pertama, ayo Bapak bacakan tuh. Ya, gotong royong dapat dilakukan di mana saja. Bila salah, bisa dicoret bagian nomornya. Ya. Jawabnya di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Iya, di mana-mana boleh. Nomor 2. Ayo, bisa dibantu Mas Banu soalnya. Jika melawan sesama harus dilandasi dengan hati yang ikhlas dan ceria. Ikhlas. Karena apa? Kalau kita membantu seseorang, tapi kok grundel, orang ikhlas, berarti kita sama halnya percuma untuk melakukan segala sesuatunya. Karena apa? Dianggap mubah. Ya tak? Makanya harus ikhlas. Baik, boleh? Boleh. Oke. Nomor 3, sikap tolong menolong mencerminkan sila Pancasila ke pinter. Nomor 4, coba Mas Ruki. Membantu ibu masak merupakan contoh gotong royong di keluarga. Keluarga. Kalau menjawab rumah boleh? Boleh. Boleh. Sekarang nomor 5, ya Mbak Arsya. Dengan bergotong royong pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Pasti semuanya bisa jawab ini ya. Lanjut nomor 6. Mas Aldo ya, 6 ya. menjaga keamanan di sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Ya, semua warga sekolah. Jadi keamanan sekolah, macam sekolah kita itu tidak hanya yang berkewajiban yaitu tanggung jawab penjaga, tidak, guru tidak, siswa saja tidak, tapi semua. Lanjut nomor 7. Ketika mengerjakan soal ujian kita dilarang untuk ya. Dilihat kalimat berikutnya titik-titik dengan teman. Tidak boleh apa? Bekerja sama. Karena apa? Waktu ujian atau mengerjakan soal yang sudah disediakan macam ini tadi itu tidak boleh atau dilarang saling bekerja sama, harus dikerjakan sendiri. Lanjut 8. Apabila kita melihat seorang nenek-nenek ingin menyeberang jalan
Sebaiknya kita membantunya. Ada jawaban lain? Iya, boleh. Membantu nyebrang. Menolong, boleh. 9. Ayo, Viviana bisa dibaca. Kita dianjurkan untuk menolong dalam hal Dalam hal apa? apapun. Apapun kebaikan, ya. Karena apa? Boleh nggak kalau kita saling tolong menolong dalam hal kejahatan? Tidak, Bu? Tidak boleh. Soal terakhir, jika kita ikhlas dalam menolong sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala. Sekarang bisa dijumlah, dihitung betulnya berapa, salahnya berapa, ya, baru nanti akan sama yang punya. Kira-kira Bapak mau tanya nih, dari 10 soal ada tidak yang betul semua? Tunjuk jari, siapa yang betul semua? Mbak Tulus, Mbak Liviana. Ya, berarti 2 anak yang mendapat nilai 100. Yang salah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Yang salah 2. Ya, masuki tangannya tangan kanan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Yang salah 3. 2 anak. Ada yang lebih dari 5 salahnya? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasannya anak-anak kelas 5 dalam pembahasan materi tentang gotong royong tadi yang kita laksanakan hampir semuanya sudah paham. Saya kumpulkan di hasilnya. Ya, di situ saja nanti saya yang putar. Nah, sekarang duduknya sikapnya yang baik. Pak Rifki mau bertanya kepada anak-anak kelas 5. Kira-kira dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira perasaannya anak-anak gimana? Senang? Iya. Apa yang membuat anak-anak senang dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menjawab? 1. Menonton video. Itu jawabannya Mas Banu. Ada jawaban lain? Apa yang kamu rasakan tadi kok bisa menjawab senang? Karena apa? Soalnya tidak sulit. Iya. Ada jawaban lain dari Mas Ahmad. Karena bisa mengerjakan dengan soal yang tidak sulit. Nah, ada jawaban lain mungkin dari kelompoknya Mas Luki. Mas Luki bisa membantu perasaannya? Sesama. Bisa bekerja sama. Nah, ya kan? Jadi bisa Bapak tarik kesimpulan ya. Ada yang menjawab bisa menonton video, ada yang bisa belajar tentang gotong royong, ada yang bisa mengerjakan soal yang mudah, ada yang bisa belajar bekerja sama. Nah, jadi Bapak tarik kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini bahwasannya apa? Kita dalam proses belajar yang pertama, supaya pembelajaran kita merasa enak, merasa nyaman, itu yang pertama 1, rasa percaya diri kita, yakin dengan bahwasanya materi yang akan disampaikan kamu cintai dulu. Saya harus suka dulu dengan pelajaran itu. Jangan sampai anak-anak merasa, wah, saya tidak suka dengan pelajaran pendidikan Pancasila karena harus hafalan kah, harus apa ini itu. Jangan. Cintai dulu pelajaran tersebut. Pertama, ya. Kalau kita sudah mencintai pelajaran tersebut, pasti akan tergugah rasa minat. Benar ya? Benar kan? Kalau kita sudah suka terhadap pelajaran itu, pasti minat belajarnya akan tumbuh. Otomatis yang kedua yang ditimbulkan apa? Apabila Bapak atau Ibu guru menyampaikan materi, perasaan yang timbul akan senang. Kalau sudah perasaan hatinya senang, timbul yang ketiga, pelajarannya mudah nggak kita serap? Mudah. Nah, jadi ada 3 step. 1, cintai dulu pelajarannya. 3, akan timbul rasa senang. 3,
akan mudah menyerap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ada lagi yang keempat, media yang dipakai ini tadi kan berbeda. Kalau yang kemarin kita tidak memakai proyektor, tidak menonton video, tadi kan Bapak sudah memutarkan video, jadinya apa? Anak-anak pasti akan merasa senang. Itu ya. Kemudian tadi jawaban Mas Luki terkait masalah kerjasama. Nah, apalagi tadi ada kegiatan kerja kelompok tidak? Ada kegiatan diskusi tidak? Ada. Kalau dalam kegiatan diskusi, apa yang perlu kita lakukan? Satu, kerjasama. Itu ya. Kalau kita sudah dianjurkan kerjasama, otomatis ego kita, ditahan dulu. Kira-kira pendapat anak lain dengan pendapatmu kira-kira sama tidak? Tidak. Kalau tidak sama, apakah kita harus marah? Tidak boleh. Kita harus bisa lapang dada, menerima hasil pendapat dari orang lain. Tidak boleh, wah jawabanmu itu salah, harusnya gini. Tidak boleh seperti itu. Kalau sudah melaksanakan kerjasama, diskusi bersama-sama, itu pun kita harus mengungkapkan gagasan pendapat kita masing-masing. Apabila pendapat kita dipakai, alhamdulillah. Kalau pendapat kita tidak dipakai, kita harus berlapang dada, tidak boleh marah. Itu kuncinya kesuksesan dari teamwork, kerja kelompok, dari diskusi macam yang kalian lakukan tadi. Yang kedua, dalam kerja kelompok atau diskusi yang perlu dilakukan apa? Kita harus menanamkan sikap kerjasama yang utuh. Kerjasama yang utuh itu yang gimana Pak? Kita tidak boleh setengah-setengah membantu dalam kelompok kita. Kalau kita setengah-setengah, nanti hasilnya kira-kira maksimal atau tidak? Tidak. Gitu ya. Maka dari itu, setelah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anak harus lebih semangat lagi, harus lebih kreatif lagi, minat belajarnya ditingkatkan. Itu yang pertama. Kedua, kurangi rasa malasnya, ya, kurangi rasa malas. Ketiga, untuk biar waktu pagi hari kalian fresh, di waktu malam kalian belajar, tidak perlu belajarnya terlalu larut malam, ya, secukupnya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa, ini pesan Pak Rifki, kalau dalam belajar, ya, kita harus disiplin. Disiplin apa saja Pak? Satu, disiplin diri. Dua, disiplin waktu. Ketiga, disiplin sikap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi profil pelajar Pancasila. Sudah bisa kan? Sudah. Ya, dalam hitungan ketiga kita mulai. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri. Ingat pesannya Pak Rifki tadi, ya, untuk pertemuan berikutnya kita harus meningkatkan apa tadi? Disiplin waktu, disiplin diri, disiplin sikap. Itu ya. Kita tingkatkan rasa emosional kita, jangan sampai malas-malasan. Itu ya. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.